Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel SMP Negeri 3 Subah. Kali ini kami ingin mencoba berbagi video tutorial tentang bagaimana caranya membuat kelas online melalui Google Classroom. Hal ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, yaitu di mana kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Kita dilarang untuk keluar rumah, berkumpul bersama-sama, apalagi melakukan proses pembelajaran di sekolah. Sehingga kita dihimbau untuk tetap di rumah saja, kita dihimbau untuk belajar di rumah dan bekerja di rumah atau work from home. Oleh karena itu, saya mencoba membuat video bagaimana caranya agar kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran meskipun kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak di rumah. Baik, memang banyak sekali layanan-layanan pembuatan kelas online. Namun sini saya mencoba salah satu pelayanan kelas online yang cukup mudah, cukup familiar, dan cukup hemat karena tidak terlalu banyak menguras biaya. Baik, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video kami sehingga kita bisa mendapatkan video-video tutorial lainnya. Oh ya, jangan lupa sebelumnya juga saya sudah membuat bagaimana caranya bergabung ke kelas online seperti yang ada di pojok kanan atas ya, sehingga kita nanti ada dua macam untuk Google Classroom. Pertama sebagai penyelenggara kelas dan satunya sebagai siswa atau peserta didik. Baik, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Kita bisa menggunakan browser apapun untuk membuka internet, baik itu menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla Firefox, ataupun menggunakan Opera. Dalam hal ini saya akan menggunakan browser yaitu Google Classroom. Kita buka aja Google Classroom-nya. Baik, ini dia tampilan Google Classroom, Ini dia tampilan browser untuk Google Chrome. Baik, di sini nanti kita langsung mengetikkan alamat www.google.co.id. Lalu tekan tombol enter. Oke, tunggu beberapa saat. Oke. Kemudian langsung saja kita ke pojok kanan atas yang ada kotak-kotak ini. Kita bisa klik yang Google Apps atau kumpulan aplikasi di Google. Kemudian kita cari Classroom. Nah, ini dia. Oke, tunggu sehingga kita masuk ke tampilan awal dari Google Classroom ini ya. Tampilan awal dari Google Classroom yang akan kita buat kelas online-nya. Atau selain kita mengakses melalui google.co.id, kita juga bisa langsung mengetikkan alamat. Ini contohnya ya, cara yang lain membuka Google Classroom bisa langsung www.classroom.google.com. Enter. Maka dia langsung menuju ke Classroom. Nah, jadi ini tampilannya sama persis. Ya, jadi kita bisa mengakses alamat Google dulu, kemudian baru Google Apps, atau kita bisa langsung mengetikkan www.classroom.google.com. Jadi nanti tampilannya akan sama seperti ini. Oke, kita ambil salah satu, kita tutup salah satu saja. Nah, di sini nanti ini adalah kita sudah login karena otomatis kita sudah login di Chrome kita. Ini sebagai akun SMPN 3 Subah. Apabila ini bukan merupakan akun Anda, kita bisa langsung aja try another account. Ya, kita anggap saja kita menggunakan akun kita. Nah, di sini kalau kita ingin membuat atau ingin menggunakan Google Classroom, bisa langsung ke pojok kanan ada tanda plus, ya, create or join your first class. Nah, ini baru pertama, tampilan pertama ya, jadi belum membuat kelas sama sekali. Ini ada tanda plus, kita klik aja tanda plusnya, akan ada dua pilihan, ada join class dan ada create class. Nah,
Untuk join kelas, ini adalah khusus untuk peserta didik atau siswa. Sehingga mereka nanti akan bergabung ke kelas kita. Caranya masuknya sama seperti tadi, classroom.google.com. Kemudian akan muncul tambahan ini, kita pilih join kelas. Tapi untuk guru, apabila ingin membuat kelas, maka kita create kelas. Nah, untuk cara join ke kelas, untuk cara join ke kelas, sudah saya buatkan video tutorialnya. Linknya ada di atas sebelah kanan ya, tinggal diklik saja. Baik, di sini kita akan membuat kelas. Jadi kita langsung pilih aja create kelas. Oke, kita checklist saja bahwa kita setuju dan sudah membaca. Anggap saja sudah membaca. Klik continue. Nah, di sini ditampilkan. Tentu untuk guru SD, guru SMP, SMK, SMA itu nama kelasnya lain. Ya, kalau untuk SD tentu kita disesuaikan dengan nama kelasnya. Ya, karena rata-rata guru itu kalau guru kelas hanya mengajar satu kelas saja. Jadi bisa langsung menulis misal kelas 6, misal kelas 5, atau misalnya kelas 4. Tetapi beda kalau SMP. Kalau SMP ini kan guru tersebut mengajar sesuai mata pelajaran masing-masing, atau dia adalah guru mata pelajaran, bukan guru kelas. Semisal saya guru IPA. Ya. Jadi nanti kalau guru SD, kemungkinan dia hanya mempunyai satu kelas saja. Ya, karena dia hanya menghapus satu kelas. Tapi kalau guru mata pelajaran bisa lebih dari satu mata pelajaran, bisa lebih dari satu kelas. Misal di kelas 7 dia mungkin ada kelas 7A, 7B, 7C, sehingga baru kelas 7 saja sudah mempunyai 3 kelas. Ya, 3 kelas. Tentu tidak mungkin digabung jadi satu. Sama seperti di pembelajaran secara luring atau secara tatap muka langsung, tidak mungkin 3 kelas digabung menjadi satu. Sehingga cukup satu kelas, satu rombel, satu kelas. Nah, sebagai contoh di sini saya sendiri aja ya, membuat kelas IPA kelas 7 misal. Kemudian di sini sectionnya kita tulis saja kelas 7. Nah, subjeknya bisa saja mata pelajaran IPA. Ruangannya di ruang kelas 7. Atau semua ini IPA kelas 7A, saya buat seperti itu. Jadi ini seksinya ada kelas 7 di dalam kelas untuk grade atau tingkat kelas 7. Nah, ruangannya di kelas 7A. Seperti ini. Nah, keterangan awal sudah dibuat, kita langsung saja masuk pilih ke tombol create atau create. Nah, kelasnya sudah jadi. Nah, kita tutup aja. Jadi di sini kelas kita sudah jadi. Ada 4 menu utama. Ya, ada 4 menu utama. Di sini kebetulan menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau mau menggunakan bahasa Indonesia gimana caranya ya? Kita coba setting. Mudah-mudahan bisa. Language atau bahasa. Kan? Nah, ini dia bahasanya. Kita pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada. Indonesia. Oke. Buat di paling atas. Move to the top. Sehingga mungkin pertama yang diterjemahkan adalah bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia.
Coba kita tutup. Siap, coba kita refresh. Oke, ini dia, sudah. Jadi ada forum atau streaming, tugas kelas atau classwork, anggota atau people, nilai atau grade. Nah, jadi sudah ada ada 4 menu utama. Nah, ini adalah nama kelas kita, IPA kelas 7A. Ini tingkat kelas 7. Nah, inilah kode kelas yang nanti akan kita serahkan kepada siswa. Jadi siswa nanti kalau join, jadi seumpama saya buka di browser lain. Ini sebagai guru, ya ini sebagai guru. Kita mempunyai kelas, kita coba buka browser baru ya di Mozilla. Kita buka juga Google Classroom-nya, tapi nanti dia sebagai siswa. Jadi kita ingat Google Classroom yang ada di Google Chrome itu sebagai guru, sementara nanti yang ada di sini, yang ada di Mozilla itu sebagai siswa. www.classroom.google.com. Oke, tunggu beberapa saat. Kebetulan ini belum login ya. Belum login. Oke, kita mau pilih akun siapa. Ini kita menggunakan saya aja. Kemudian berikutnya. Jadi kalau seandainya belum login, maka akan diminta akun untuk masuk ke Google tadi. Oke, sudah masuk. Nah, ternyata ini sudah banyak bergabung di kelas. Nah, bagaimana cara bergabung di kelas? Jadi kita lihat dulu kodenya. Kode kelasnya itu apa? Oh, ini. Ada 3, 4, 7, K kecil, N kecil, 2, J kecil. Jadi hurufnya itu kecil semua. Kalau kurang jelas, kita klik aja nih yang kotak ini. Nah, kita tampilkan. Kita bisa blok. Kita copy. Inilah kode yang akan diserahkan kepada siswa. Bisa kita copy, kemudian share di WhatsApp, di grup kelas masing-masing. Kita bagikan pada para siswa. Oke, kita coba di sini. Ya. Jadi untuk bergabung atau join di grup, join di Google Classroom, ini kita tinggal masuk ke yang atas ini tanda plus, kita klik. Nah, pilih gabung kelas atau join. Gabung kelas atau join. Nah, pastikan di sini. Paste. Oke, kita klik gabung. Nah, ini dia yang barusan dibuat. Kelas yang dibuat oleh saya yaitu IPA kelas 7A, kelas 7. Nah, jadi di sini masih kosong ya. Ini sebagai siswa. Oke, kita masuk saja dulu sebagai guru. Saya jelaskan dulu ya. Jadi mendatang atau upcoming. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya upcoming adalah tugas-tugas yang belum deadline. Ya, tugas-tugasnya belum deadline akan muncul di sini. Deadline-nya kapan? Jadi siswa akan tahu tugas dari guru-guru mana yang masih belum dikumpulkan atau dikerjakan. Nah, kemudian tugas kelas. Ya, jadi tugas kelas nanti siswa bisa melihat postingan-postingan yang di-share atau dikirim oleh guru melalui tugas kelas atau work class. Nah, forum atau stream ini selayaknya seperti timeline atau dinding atau wall-nya dari Facebook atau Twitter lah ya. Jadi seperti timeline. Jadi apapun yang ada di situ, baik siswa mengirim, baik guru mengirim tugas, mengirim materi, mengirim ulangan, itu nanti akan muncul di sini di timeline. Ya. Anggota adalah berarti peserta kelas tersebut ada berapa. Kemudian tadi saya udah gabung sebagai siswa, berarti nanti akan muncul 1 orang. Oke ya, ada 1 orang muncul ini. Siswanya cuma 1. Kemudian nilai. Nah, jadi nanti di sini akan ada nilai-nilai yang sudah
dicapai oleh siswa dari hasil dia mengerjakan tugasnya, tapi ini masih kosong. Oke, kita kembali ke awal tadi. Nah, di sini nanti ingat kita nanti bisa membuat kelas lebih dari satu. Karena tadi mungkin ada kelas 7A, kelas 7B, 8A, 8B. Apabila saya mengajar di kelas 7A, kelas 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, maka berarti kita punya 6 kelas. Kelas 7-nya ada 2, kelas 8-nya ada 2, dan kelas 9-nya ada 2. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin kelas 7A akan digabung di kelas 7B. Tapi apakah materinya bisa sama? Bisa. Nah, nanti caranya bagaimana agar tidak memposting materi yang sama berulang-ulang di kelas yang beda. Jadi nanti akan saya berikan tutorialnya. Jadi kita coba buat dulu bagaimana caranya membuat kelas baru. Ini kan tadi IPA kelas 7A. Sekarang kita akan membuat IPA kelas 7B. Jadi kita masuk ke sebelah kiri ada garis 3 ini. Kita klik, kita pilih kelas atau classes. Nah, jika tampilannya akan di awal lagi, ini menjadi kecil. Kita masuk di sebelah kanan atas ada tanda plus buat. Jadi kalau tadi kan ada join dan create. Nah, sekarang menjadi gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, sekarang karena kita akan membuat yang baru lagi, kita pilih buat kelas. Oke, kita buat kelas. Oke, saya telah membacanya. Oke, lanjutkan. Nah, kita tulis namanya IPA kelas 7B. Bagiannya adalah ini kelas 7. Tingkat kelas 7. Mata pelajarannya atas seperti tadi ya. Mata pelajaran IPA. Ruangnya apa? Oh ya, di ruang kelas 7B. Oh, ini kelas 5 ya, maaf. Kelas 7B. Oke, kelas 7B, maaf. Kita klik buat kelas. Oke, kita beberapa saat tunggu, sedang membuat kelas. Nah, tentu kode kelasnya beda dong dengan kelas 7A tadi ya. Jadi untuk membuat daftar kelas yang sudah kita buat, kita masuk ke garis 3 garis ini, kemudian pilih kelas. Nah, inilah kelas-kelas yang sudah kita buat. Ada ini temanya agak berwarna jauh tua. Nah, ini adalah biru muda ya. Jadi ini udah ada satu siswa yang belum ada siswanya. Nah, jadi seperti itu. Kita akan mempraktikannya di kelas 7A ini. Kita klik aja ya, maaf. Jadi kalau kita buka kelas ini, kalau kita ada banyak kelas, mana kelas akan kita buka, tinggal klik aja sini. Oke, kita bahas satu persatu dari keempat menu ini, forum. Tadi forum sudah saya jelaskan. Sekarang tugas. Nah, tugas ini berkenaan dengan manajemen atau organizer topik ya. Baik nanti berupa upload materi, membuat quiz, membuat diskusi, membuat ulangan harian ataupun ulangan seperti itu, kita membuatnya di menu tugas kelas. Nah, untuk mengecek anggota kelas ya tinggal klik anggota. Nah, ini untuk penilaiannya. Oke. Nah, di Google Classroom ini kita bisa mengeluarkan siswa yang salah masuk. Seumpama anak kelas 7A kok masuk ke kelas 7B, jadi kita bisa keluarkan. Siswa tidak bisa keluar sendiri, sehingga di Google Classroom itu kelebihannya siswa tidak bisa keluar masuk. Dia hanya bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar. Maka gurulah yang harus mengeluarkannya agar ruangan kelas Google Classroom ini adalah kondusif, sehingga tidak ada seenaknya siswa itu keluar. Jadi kalau udah masuk, maka guru yang harus mengeluarkan. Oke, jadi kita langsung saja ke menu tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita akan membuat
menu lagi ya. Jadi akan membuat konten di dalam tugas kelas ini. Saya menyebutnya adalah madu asli. Ma berarti materi, du berarti diskusi, as berarti tugas, li berarti penilaian. Oke, jadi di sini kita akan membuat 4 menu lagi. Jadi kita klik buat. Atau mungkin saya coba satu persatu nanti kita bahas apa itu tugas quiz. Ya, berarti ini assignment, quiz assignment, kemudian question, kemudian material. Nah, ini repost atau gunakan kembali postingan. Reuse post atau gunakan kembali postingan. Nah, inilah yang nanti saya bilang di materi yang sama, tugas yang sama, ya, diskusi yang sama akan kita posting di kelas 7B. Jadi kita tidak perlu membuat hal yang baru di kelas 7B lagi. Tapi apa yang ada di kelas 7A bisa kita gunakan di kelas 7B. Baik, kita buat dulu konten-kontennya. Pertama di sini materi. Oh, maaf, salah. Batalkan. Jadi kita klik untuk membuat konten itu tidak menggunakan ini, tetapi menggunakan topik. Oke, tadi kan madu asli ya. Jadi pertama materi. Tambahkan. Oke, sudah ada menu materi. Yang kedua, karena madu berarti kita klik topik lagi, kita pilih buat atau plus atau create ya. Kemudian pilih topik. Madu berarti diskusi. Jadi kita bisa berdiskusi dengan anak, kita bisa berdiskusi dengan guru yang lain mungkin. Oke. Tapi urutannya masih belum pas ya, nanti kita buat bagaimana caranya mengepaskan urutannya, menggeser-gesernya. Kita klik buat lagi, kemudian topik, as berarti tugas. Oke, tugas-tugas apa yang nanti diberikan kepada siswa atau peserta didik. Nah, terakhir penilaian. Klik buat, kemudian topik, penilaian. Oke, tambahkan. Nah, jadi urutannya itu masih dari bawah ke atas. Ya, masih belum urut. Jadi kita buat ini yang materi kita buat paling atas. Kita klik tanda titik 3 sebelah kanan ini. Kita naikkan atau top up. Move up. Ya. Materi naik lagi ke atas. Naikkan. Kemudian naikkan lagi. Oke. Itu udah paling atas. Jadi kalau Bapak Ibu masih dalam bahasa Inggris ya, bisa nanti dirubah ya. Tadi cara ngerubahnya, kalau di sini tadi ada, kita buat tabari, coba ya untuk membuatnya. Atau tadilah ya, tadi udah dibahas caranya mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian setelah materi, diskusi. Nah, diskusi masih paling bawah lagi. Oke, kita klik, naikkan. Klik, naikkan lagi. Nah, ini udah urutan kedua. Materi, diskusi, tugas, naikkan ke atas. Nah, oke, sekarang udah sip. Ada materi, diskusi, tugas, penilaian. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada menu diskusi, ada menu materi. Nah, apabila kita ingin membuat materi di kelas tersebut, nah, tentu sebagai contoh saya akan membuat materi tentang, ini sebagai contoh aja lah ya, sistem ekskresi pada manusia. Jadi kita masuk ke buat atau create tanda plus ini, masuk ke topik lagi. Nah, ini nanti akan menjadi subbab dari materi ini. Jadi kita buat aja tanda strip ya. Kemudian berilah jarak 3 kali, 1, 2, 3. Katakanlah bab
1. Sistem reproduksi pada manusia. Tambahkan. Oke. Salam. Tapi ini masih ada di atas materi. Harusnya kan ada di bawah. Kita turunkan. Oke, jadi materi bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Kemudian bab yang kedua, misal kita buat kemudian topik, ya, tanda strip, spasi 3 kali, 1, 2, 3, bab 2, sistem reproduksi pada manusia. Tambahkan. Nah, maka dia masih ada di atas ini, paling atas. Kita turunkan. Turunkan sekali lagi. Turunkan. Oke, jadi di materi ada bab 1, ada bab 2. Nah, selanjutnya kita sampai 3 aja lah ya. Kita buat lagi babnya. Ini baru subbab loh ya, belum ada materinya. Jadi kita buat, kemudian topik, strip, kemudian 1, 2, 3. Bab 3, sistem pencernaan pada manusia. Oke, tambahkan. Oke, kita turunkan lagi. Turunkan. Dan turunkan. Oke, jadi sudah ada 3 bab. Oke, kita anggap saja ada 3 bab lah ya. Ada 3 bab. Baik, jadi ini 3 submenu dari menu materi ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, bagaimana caranya kita memposting atau mengirimkan materi? Nah, jadi enaknya di Google Classroom ini kita bisa menjadwalkan. Kalau seandainya materi ini akan kita gunakan pada tanggal 30 April 2020. Sementara ini tanggal 28 April. Padahal tanggal 30 April nanti saya itu tidak sempat. Saya ada pertemuan di mana, jadi tidak bisa memberikan materi. Nah, kita bisa bikin sekarang, tapi nanti munculnya di tanggal 30. Nah, bagaimana cara membuat materi? Jadi, kita bisa mengetik langsung, bisa mengcopy paste, bisa menyertakan link, menyertakan video, menyertakan gambar, atau apapun, file apapun yang kita miliki. Sebagai contoh, kita akan membuat materi tentang sistem reproduksi di bab 1. Ya, di bab 1. Jadi kita pilih buat atau create tanda plus ini. Kita pilih materi. Oke, materi. Nah, materi ini kita buat aja karena ini di bab 1 ya. Di sini bisa nanti judulnya itu adalah organ yang berperan dalam sistem dalam sistem ekskresi. Nah, jadi bisa langsung copy paste di sini. Jadi kita bisa langsung tulis reproduksi adalah, atau bisa kita membuat link atau mungkin tersimpan di Google Drive, atau kita bisa menyertakan YouTube-nya, atau kita coba kita searching aja ya. Kita coba di sini mencari materi. Oke, kita cari materi sebagai contoh ya, sebagai contoh. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Oke. Atau kita tulis materi aja lah.
materi organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Oke, cuma ini ada sistem ekskresi pada manusia. Kita buka aja, klik kanan, open link in new tab. Kita lihat materinya. Nah, ini sistem ekskresi pada manusia. Apa saja organ yang berperan? Oke, ini. Jadi kita bisa copy yang ini, copy, kita klik sini, kemudian paste. Oke, kemudian materinya kita copy semuanya. Sistem ekskresi adalah, nah, seperti itu. Nah, karena gambar ginjal itu tidak bisa masuk, nanti kita tinggal simpan aja. Kulit. Ini apa nih? Paru-paru. Hati. Oke, cukup sampai di hati saja. Kita copy. Masuk ke sini materi ya, kemudian paste. Nah, ini dia materinya. Kita kasih materi. Nah, ini kita buang aja. Ini adalah sumber fotonya. Bagaimana kalau kita ingin menyertakan lampiran fotonya? Ya, nanti kita buat fotonya lagi. Search, kita buang aja. Kemudian ini yang terakhir. Oke, sekarang kita coba simpan untuk gambar ginjalnya. Nah, bagian-bagian ginjal. Oke, save image. Kita buat 01 ginjal. Kita buat folder baru aja. Di sini di download ya. Materi bab 1. Oke, kita save. Ginjal sudah. Kemudian ini kulit ya. Bagian-bagian kulit. Kita simpan. (02) kulit. Dan seterusnya lah ya. Pokoknya tidak usah semuanya. Yang penting kita udah nyimpan ada 2. Di sini ya, kita di kelas masuk. Nah, di lampiran sini tambahkan. Oke, tambahkan file. Nah, ini dia file. Tadi di folder download kita pilih yang upload, kemudian pilih file dari perangkat Anda, from your device. Choose file from your device. Kita masuk ke download tadi, kemudian materi. Ini materi bab 1. Oke, kita dua-duanya ya. Kita klik ginjal dan kita klik hati, tekan CTRL atau Control, klik. Jadi dua jadi kita udah terblok. Kita klik open. Oke, sudah. Jadi ginjal ada 70,69 kilobytes, kulit 51,81 kilobytes. Kita klik upload. Oke, selesai. Ini dia ya gambarnya. Atau kalau andainya kita ingin lampirkan file ya.
mungkin materi tentang ini tadi ya. Materi tentang ini kita copy semuanya di Microsoft Word. Katakanlah ini di Microsoft Word materinya. Jadi materinya tidak kita batalkan dulu. Ya, jadi materinya tidak diketik di sini, tapi anak-anak disuruh membaca sendiri di Microsoft Word. Contohnya. Atau mungkin kita mempunyai file PowerPoint ya, presentasi tentang organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Oke, kita buka. Oke, kita paste di sini. Ini sebagai contoh aja, jadi tidak perlu diedit-edit lah, karena semuanya tadi saya masuk di sini. Mudah-mudahan cepat. Sebagai contoh ini ya, ini katakanlah file yang akan dibuka oleh siswa. Oke, kita simpan. Materi organ ekskresi, contohnya kita masuk di download tadi, kemudian di materi bab 1 kita save. Oke, sudah tersimpan, kita tutup saja. Oke, kita kembali ke Google Drive tadi, Google Drive Google Classroom. Nah, contohnya kita ingin menambahkan materi tadi. Katakanlah kita tidak mengetik yang ini, tapi kita menggunakan file. Nah, kita pilih upload ya, pilih file dari perangkat Anda atau choose file from your device. Kita cari, nah ini materinya, kita klik open. Oke, sudah, langsung upload. Oke, sudah masuk. Ini dia materinya. Atau kalau seandainya kita ingin berupa filenya saja, ini sebenarnya ini filenya ya. Bukan file link. Nah, anak disuruh membuka ini langsung dari linknya. Nah, kita copy aja nih linknya. Kita copy, klik kanan, copy, dan masuk sini. Kita ingin mencantumkan linknya saja, agar anak bisa langsung membukanya. Jadi tambahkan, kemudian klik link. Nah, kita pastekan di sini. Tambahkan link. Oke, sudah. Jadi nanti kalau siswa mengeklik link ini, maka yang terbuka adalah halaman ini. Nah, jadi seperti itu. Simpel sekali, sangat mudah. Bahkan siswa juga bisa kita suruh membuka video dari YouTube. Sebenarnya kita punya rekomendasi yang bagus tentang YouTube. Katakanlah kita cari materi ya. Kita cari materi. Kita cari di sini. Organ ekskresi pada manusia atau ekskresi manusia. Ini ya, pada manusia. Nah, sebagai contoh ini ya, yang simple. Nah, ini dalam bentuk animasi ya, dalam bentuk animasi. Kita lihat videonya seperti apa. Jika pemutaran tidak segera, oke, muncul. Oh, ini tugas dari mahasiswa. Sistem ekskresi pada manusia. Manusia itu bagaikan sebuah mesin metabolisme. Tubuh Ini cukup manusia menarik, membutuhkan ya. zat Kita makanan. Pause dulu. Nah, untuk merekomendasikan anak agar menonton video YouTube ini, kita copy aja alamatnya yang di atas ini, kita copy, klik kanan, copy. Nah, jadi kita masuk lagi ke Google Classroom-nya. Di sini kita klik tambahkan. Di sini ada YouTube. Nanti ada dua pilihan di YouTube ini.
ada penelusuran video, cuma kita mau mencari dulu. Kalau tadi kan kita udah tahu alamatnya, kita klik URL, tinggal kita copy di sini. Kalau seandainya ingin mencari dulu, berarti tulis saja organ ekskresi pada manusia. Contohnya kita langsung klik cari, maka dia akan mencari seperti tadi. Oke, tadi kan kita ini ya. Nah, tadi kita ini. Ini jadi kita klik. Nah, kita klik nanti akan kita tambahkan. Ya. Atau karena tadi kita sudah mempunyai rekomendasi ini, takutnya nanti di sini tidak ketemu-ketemu. Ya, jadi kita nyarinya udah di sini, alamatnya udah ada. Kita kopikan di URL. Kita klik kanan, paste. Nah, nunggu beberapa saat hingga ditampilkan. Oke, ini dia. Sip. Kita bisa putar dulu boleh ya. Atau kita langsung saja klik tambahkan. Wow, lampirannya cukup banyak. Jadi ini sebagai contoh aja ya. Ini cara kalau kita akan membuat materi diketik langsung. Tapi di sini tidak bisa memunculkan gambar. Nah, ini materi berupa langsung ketik. Kalau ini andainya materi berupa gambar, maka dibuat lampiran. Ini berupa file materi, bisa mungkin PowerPoint ya, presentasi. Nah, ini berupa linknya saja, jadi nanti anak tinggal buka. Dan ini adalah untuk videonya. Nah, jadi itu cara memberikan materi. Nah, sebelum kita post ke siswa, maka di sini ada beberapa hal yang harus kita cermati. Pertama, ini akan di-share di mana? Apa di kelas 7A saja atau di kelas 7B? Nah, ini tadi. Jadi kalau kita klik di kelas 7B juga, maka di kelas 7B juga akan muncul kelas materi yang ini. Meskipun kita postingnya dari kelas 7A, kalau kita checklist juga di kelas 7B, maka kelas 7B juga akan terkirim yang sama. Seperti ini. Oke. Kemudian, atau kita langsung aja lahak. Seperti ini. Kita pilih. Seperti ini. Atau kita, ya pokoknya gini ya. Kalau kita checklist dua-duanya, maka di kelas 7A dan kelas 7B akan terkirim. Kayak kita satu aja. Kemudian, di kelas 7A ini, materi ini untuk siapa? Apakah untuk semua siswa? Kalau semua siswa, kita pilih semua siswa. Tapi apabila kita mengadakan suatu pengayaan, katakanlah kita mungkin mengadakan suatu ulangan, kemudian yang dibawa KKM remedial, yang udah tuntas kita beri materi pengayaan. Maka di sini nih, adanya ini adalah materi pengayaan, maka kita pilih siapa saja yang akan dikirimi materi ini. Jadi kalau seandainya siswanya banyak, nanti akan muncul beberapa siswa. Kita cari siswanya. Oh, yang akan saya kasih materi itu adalah si Eko. Atau kita akan kirimkan ke semua siswa. Nah, jadi ya ke semua siswa. Nah, seperti tadi saya bilang. Maaf. Kemudian ini, ya, karena ini adalah bab 1, jangan lupa ini penting. Karena tadi kan yang kita buatkan sebenarnya topik. Ya, konten tadi kan ada konten materi, diskusi, tugas, penilaian itu adalah sebenarnya topik. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3 itu adalah topik. Maka materi ini akan di-share di konten mana, akan di-share di menu yang mana. Ya, jangan sampai ini lupa. Ini adalah bab 1, kita pilih aja bab 1. Jadi nanti dia akan masuk di bab 1. Oke, seperti itu. Kalau seandainya ternyata tidak ada ini untuk mau posting tanggal berapanya. Nah ini, oke. Tadi saya bilang kalau mau langsung kirim, tadi langsung saat ini juga dikirim. Tapi kalau seandainya kita mau ngirimnya agar siswa itu di materi ini dia bisa dibaca di tanggal 30, maka jadwalkan. Kita jadwalkan. Nah, tanggal berapa? Oh, tanggal 30. Tanggal 30 apa? 30 April. Jam berapa? Ya, jam 8 lah. Artinya apa? Sebelum tanggal 30 April jam 8, materi ini tidak akan
muncul di kelas siswa. Tidak akan muncul sebelum tanggal 30 April jam 8 pagi. Kalau ini dijadwalkan. Tapi kalau tidak dijadwalkan, ya, kalau tidak dijadwalkan, kita langsung posting, ya, kalau kita langsung posting, maka saat itu juga saat kita klik posting, siswa akan siswa akan mendapatkan materi ini. Nanti kita contohkan. Nah, kita klik posting. Oke, kita klik posting. Jadi materi sudah dikirim. Ini jadi di bab 1 ada materi organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Wah, ternyata saya salah nih. Dua-duanya reproduksi. Waduh, pikirnya reproduksi terus. Nah, kebetulan. Jadi saya bisa memberikan cara bagaimana kalau seandainya mengoreksi tulisan ini. Ya, ini sistem reproduksi pada manusia, ini sistem reproduksi pada manusia. Ini ekskresi ya. Kayak kita klik tanda di lurus ini, ada titik 3 ini, kita klik, kita ganti nama atau rename. Ganti nama. Oke. Reproduksi, tulisan dipikirkan. Ekskresi, gitu bro. Oke guys, sip, kita mengganti nama. Oke, bab 1 sistem ekskresi pada manusia. Oke, ini ada materinya. Diposting tanggal 15. Pukul 15 kali ya maksudnya. Tanggal sekarang. Coba kita cek yang ada di sekolah sebagai siswa ini. Kan belum ada ini, kita belum ada. Kita refresh saja dulu. Kita refresh. Nanti di forum atau di stream baru akan muncul. Oke, kita refresh. Nah, ini dia. SMPN 3 Subah, karena ini adalah nama akunnya, memposting materi baru. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Nah, kita klik di tugas kelas. Jadi kalau siswa itu hanya 3 menu. Ada menu forum, atau stream, atau tugas kelas, atau classwork, ada anggota. Jadi kalau di guru, nanti ada tambahan 1, penilaian atau grade. Oke, kita klik di tugas kelas. Oke, tugas Anda. Ini sudah ada materinya. Kita bisa buka materinya. Nah, ini dia materinya. Set, kita baca. Nah, ini. Oh, ternyata ada gambar. Suruh buka gambar. Oh, ada materi. Oh, ada link dan ada video. Jadi ini bisa ini posisi sebagai siswa ya, saya membaca kelas sebagai siswa. Oke, sekarang kita coba masuk ke kelas sebagai guru. Saya akan share materi, tapi pakai penjadwalan. Oke, kita pakai penjadwalan. Buat materi. Oke. Percobaan materi penjadwalan. Oke. Ini adalah materi yang dikirim sesuai jadwal yang diinginkan. Oke, ininya sama di kelas 7. Ini semua siswa. Topiknya, ingat, topiknya di sistem ekskresi di bab 1. Sudah, nah ini posting. Sekarang jam 15.07. Nah, kita klik aja di sini, kita jadwalkan. Tanggal sekarang berarti tanggal 28. Kemudian jamnya pukul 15, maaf. Waktunya pukul 15 lebih 10. Oke. Lebih 10. Jadwalkan. Oke ya, jadi nanti akan dikirim di pukul 15 lebih 10. Kita cek di siswa. Kita refresh. Oke. Belum muncul. Nah, nanti kita coba di pukul 15 lebih 10 ya, nanti kita baru ceknya ya. Oke, jadi ini ya.
Kalau udah dikirim maka warnanya sudah berwarna biru. Tapi kalau belum terkirim itu warnanya masih abu-abu, ya masih abu-abu. Baik, jadi ini dia caranya mengirim posting materi ya. Jadi kalau nanti kita mau posting materi lagi, mau materi di bab 2 ya kita klik materi lagi. Materi untuk bab 2 seumpamanya. Ini adalah materi bab 2. Maka topiknya kita pilih untuk bab 2. Kita jadwalkan, cuma kita mau bikin di awal, tapi kita sesuai jadwal. Jadi kita jadwalkan aja. Atau cuma kita bikin materi belum selesai, ya udahlah simpan sebagai draft, nanti kita lanjut lagi karena masih belum sempat. Ya udah, jadi cuma saya materi masih baru separuh ngetiknya, kita simpan sebagai draft. Nanti suatu saat nanti kita buka lagi, kita lanjutkan, kita simpan lagi, kita lanjutkan, simpan lagi. Kalau udah selesai, posting atau kirimkan. Kita bisa jadwalkan, kita bisa posting, atau kita langsung post aja nanti. Oke, tapi yang penting ini jangan sampai salah tempat. Dan ini adalah materi bab 2. Jadi di sininya topiknya pilih yang bab 2. Sini topiknya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, diskusi, materi, penilaian, tugas. Di sini tidak urut seperti ini, urutannya sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan abjad, abjadnya. Oke, ini udah 15.10 ya. Kita coba cek dulu di siswa sebelum kita klik ya. Ini sudah 15.10, kita refresh apakah sudah terkirim materi yang kedua. Oh ya, jadi karena bab 2, bab 3, kemudian penilaian, tugas, diskusi itu belum ada postingan, maka belum muncul di sini. Jadi yang muncul baru yang ini nih. Ya, baru muncul yang ini. Oke, ternyata belum muncul, kita refresh lagi, udah lewat 1 menit. Atau memang tadi sebenarnya tidak boleh tanggal sekarang, harus besok ya ngirimnya jadwalnya. Oke, kita coba kirim sekarang ya. Kita kirim sekarang yang bab 2 ini. Untuk ini coba kita edit lagi. Edit materi. Dijadwalkan untuk 28 April 2020 15.10. Coba kita cek lagi, kita refresh lagi coba. Sambil kita lihat yang bab 2-nya. Oke, bab 2-nya udah muncul, tapi yang ini masih belum muncul ya. Berarti paling tidak harus sehari lah ya, harus sehari. Yang harus dikirimkan. Ini materi untuk bab 2-nya. Ini contoh ya, ini contoh. Baik. Yes. Materi untuk bab 2. Oke. Ini tadinya dijadwalkan. Belum disimpan tadi. Pasti. Nah, ini kan warnanya udah biru semuanya, berarti otomatis sini sudah masuk. Kita refresh. Oke, udah masuk dua-duanya ya.
Baik, kita kembali ke sebagai guru. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita ingin memberi tugas? Jadi ada 3 ya. Pertama tugas kuis, dan pertanyaan. Tugas ini merupakan penugasan yang berlaku secara umum. Jadi tidak harus sesuai dengan materi. Mungkin di sini kita disuruh mengirimkan suruh mengirimkan tugas gambar. Jadi buatlah gambar ginjal. Petunjuknya berarti ini membuat gambar ginjal. Buatlah gambar ginjal dan bagian-bagiannya. Oke. Jadi di sini lebih ke disuruh membuat gambar, otomatis berarti nanti siswa harus mengupload gambar. Jadi poinnya adalah 100 kepada semua siswa. Kemudian tenggang waktunya. Ini harus penting nih, kapan paling lambatnya itu akan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan harus maksimal tanggal 30. Jam berapa? Kalau tidak diberi jam berarti sampai sampai pukul 23:59 atau jam 12 dini hari lah. Tapi kalau kita paling lambat jam 9 malam. Oke, jadi ya seperti itu. Jadi 21:00. Nah, jadi 30 April jam 1. Nah, topnya di mana? Ini tugas apa? Oh, ini tugas di bab 1. Lihat tentang ginjal tadi, ya. Tentang ginjal tadi. Nah, kemudian langsung saja kita tugaskan kepada siswa. Oke. Jadi di bab 1 sudah ada materi 2, sudah ada tugas membuat ginjal. Kemudian sebagai siswa, kita lihat sebagai siswa membuat gambar ginjal. Ya. Kita klik lihat tugas. Nah, di sini kita bisa menulis ya. Ini Pak, gambar ginjal saya yang sudah saya buat. Nah, jadi kita masuknya di sini. Tambah atau buat. Gimana? Pakai file aja. Karena kan tidak mungkin kita pakai Google Drive, pakai link. Karena kan kita disuruh gambar. Katakanlah kita udah gambar, udah kita foto atau kita scan. Ya, kita klik file. Kemudian pilih upload. Kemudian pilih file dari perangkat Anda. Nah, kita cari gambar ginjal yang sudah kita buat. Katakanlah di foto ya, di foto. Buatlah gambar ginjal dan bagian-bagiannya, kemudian difoto dan diupload. Cuma soalnya seperti itu. Kita klik download. Materi 1 kan tadi ada gambar ginjal. Oke, ini katakanlah dia udah gambar. Ini dia gambar. Kita upload. Oke, tunggu lagi mengirim. Nah, ini kita baru mengupload, belum menyerahkan ke guru. Jadi setelah kita upload, jangan lupa klik serahkan. Karena kalau tidak diserahkan, tidak akan diterima oleh guru tugasnya. Jadi setelah kita mengupload, ya, beritahu ke siswa. Setelah kita klik upload, tambah atau buat, mau kita tambah lagi. Jangan lupa klik serahkan. Oke. Ini konfirmasinya dalam bentuknya PNG, serahkan. Jadi serahkan ke guru lagi. Nah, kita lihat di akun guru. Mungkin kita bisa lihat di tugas kelas.
membuat gambar ginjal. Nih, sudah ada satu yang menyerahkan. Dan belum kita berikan lagi ke siswanya. Lihat tugas. Nah, sudah ada siswa yang menyerahkan satu. Jadi kalau ada seandainya ada berapa siswanya, jadi ini nanti di sini akan muncul. Nah, kita kasih nilai, ya. Kita kasih nilai, katakanlah 95. Dan kalau udah kita kasih nilai, setelah biasanya siswa kan kalau mengumpulkan ke kita mengembalikan lagi. Nah, kita klik sini ya. Jadi nanti ada banyak, kita nilai satu persatu, gambarnya kita lihat. Jadi kalau kita klik nama saya, nama Eko, nanti akan muncul di sini tugasnya. Kita klik si Abdul, akan muncul di gambarnya. Ya, jadi kita beri nilai di sini. Jangan lupa kembalikan. Ya, dapat ini 95. Terima kasih. Ya, kembalikan. Sedang mengembalikan. Oke, jadi coba kita cek ya di siswa. Kita refresh. Oh, ini belum dikirim. Oke. Baik, coba kita refresh aja. Tugas Anda. Terima kasih ya. Nah, sudah muncul di sini. Ini komentar saya. Jadi kita lihat tugasnya tadi ya. Nih, wah dapat 95. Yeay. Jadi dari total nilainya 100. Oke, kita kembali sini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin membuat ini kalau tadi kita memberikan. Oke, kita tutup ya. Sudah selesai mengembalikan. Kita kembali ke kelas aja. Di kelas 7A. Nah, kemudian lagi. Kalau tadi kan contoh untuk yang tugas. Sekarang tugas quiz. Apa sih bedanya tugas quiz ini? Nah, kalau tugas quiz ini ya, kita bisa membuatnya di Google Form. Ya, di Google Form. Bagaimana cara membuat soal dengan Google Form? Silakan bisa lihat di video saya sebelumnya atau bisa klik link yang ada di sebelah kanan atas ini. Cara membuat soal online. Oke, jadi ini Google Form sudah saya bahas di di video sebelumnya. Kemudian kalau ini apa bedanya? Pertanyaan ini soal yang langsung ada di situ. Kita ketiknya langsung. Jadi semua di sini. Pertanyaan pertama, mau bentuknya apa? Oh, pilihan ganda. Oh, jawaban singkat. Jadi di sini seumpama sebutkan organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Jawaban singkat kan, jadi nanti dia akan jawab di sini jawabannya. Nah, ini jawaban singkat. Ini juga kita bisa poinnya berapa? Ke 100, hanya satu ya. Kemudian batas waktunya kapan? Oh, tidak ada batas waktu. Kalau kita tidak menentukan batas waktu, berarti bisa dikerjakan kapanpun. Ya. Nah, yang penting ini topik. Ya, jangan lupa ini materinya materi tentang bab 1. Kita pilih bab 1. Nah, ini yang poin ini. Pertama, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ya, bisa. Loh, kok kamu jawab itu salah? Cuman, nih ada poin ini. Siswa dapat mengedit. Kalau udah disalahkan, kalau kita checklist, berarti dia dapat mengedit. Oh, salah kah? Oke, saya edit. Jadi kalau ini kita buang, berarti siswa tidak dapat mengedit. Jadi, waduh, salah ya, udah terlanjur dikirim.
Nah, atau kalau seperti ini, takut nanti siswa yang lain nyontek ya. Jadi kita buang semua. Jadi siswa tidak dapat membalas jawaban siswa lain, tidak dapat mengedit, akhirnya tidak bisa berkomen. Nah, tapi biar bisa memunculkan diskusi, ya kita checklist saja siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kayak ini, jawaban singkat, nilai poinnya 100, kirim ke semua siswa, tanyakan. Ini bisa kita jadwalkan juga. Nah, kita langsung aja tanyakan. Topiknya di bab 1. Oke, jadi kita tanyakan ke siswa. Oke, sudah ditanyakan. Kita lihat di kelas ini. Kita kembali ke kelas. Oke, ini memposting pertanyaan, sebutkan organ-organ posisi. Kita ini kalau di forum, kalau tugas kelas bisa dilihat ya. Di bab 1 ya, di bab 1 ini sebutkan organ-organ yang berperan. Oke, ini dilihat pertanyaan. Jadi kita langsung jawab sini ya, langsung kita jawab. Jadi organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi pertama ada ginjal, ada kulit. Tapi bisa kita enter. Ginjal, kulit, hati, atau kita paru-paru dulu. Paru, oke. Oke, kita enter. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi adalah, oke, ini serahkan ke gurunya. Serahkan. Oke, sudah diserahkan. Kita lihat di komentar guru ya. Mungkin di forum ya. Atau di tugas kelas ya, di tugas kelas. Jadi kita lihat di bab 1, sebutkan ini dia. Kita klik. Oke, lihat pertanyaan. Ada yang udah nyerahkan 1. Oke, wah ya betul. Kita buat nilai 100. Kalau tidak kita klik kembalikan, maka siswa tidak akan muncul nilainya. Oke, kembalikan. Bagus sekali, betul semuanya. Kembalikan. Oke, kita lihat siswanya ya. Kita lihat di siswanya, atau kita bisa lihat jawaban teman sekelas. Karena belum ada kawannya, ya udah tidak ada karena kawannya belum ada. Jadi jawaban kita nanti, jawaban kawannya ada di sini. Nanti kita jawab, loh kok itu salah, kan bisa seperti itu. Oke, kita kembali ya. Kita masuk ke tugas kelas. Kita lihat jawaban kita apa, nilainya gimana. Oh, ini tadi yang gambar ya, maaf, ini yang gambar. Oke, kembali. Bukan yang gambar. Sebutkan, nah ini dia. Sudah dinilai nih. Lihat pertanyaan. Wow, dapat 100. Alhamdulillah. Dan ini ada komentar dari saya. Bagus sekali, betul semuanya. Oke, sip. Jadi itu ya. Sekarang kita kembali lagi. Terus ini tadi. Kalau untuk yang materi, ya, yang materi tadi kan sudah kita buat. Nah, kemudian kita ingin gunakan kembali postingan. Oke, jadi ini apa yang saya kirimkan di sini tuh nanti akan saya kirimkan juga ke kelas 7B. Hanya saja di kelas 7B belum ada daftar menunya, ya belum ada diskusinya, materinya, bab satunya, nilainya. Tugasnya belum ada. Jadi kita tinggal klik situ.
kemudian pilih kelasnya kelas apa, kita tunggulah. Oke, ini dia. Mau diposting di mana? Dari kelas 7A. Nah, dari kelas 7A ini ya. Cuma materi. Mana materi ini? Materi ini. Atau kita bisa klik buat salinan baru dari semua lampiran semua ini. Nah, gunakan kembali ke materinya. Gunakan kembali. Itu tinggal dipilih di kelas berapa. Nah, seperti itu. Jadi langsung tanyakan. Oke. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan untuk tutorial cara bagaimana kita membuat kelas online di Google Classroom. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa langsung secara otomatis mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video tutorial yang terbaru langsung masuk ke email Anda. Ingat, subscribe itu gratis dan berpahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.